Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat laporan percobaan. Jadi nanti setelah ini kalian diberi tugas untuk membuat laporan percobaan secara berkelompok. Untuk itu, dalam pertemuan ini nanti kalian menentukan kelompok-kelompok yang ada, ya, satu kelompok antara 4 sampai 5 orang. Kemudian kamu akan menentukan temanya, tema percobaan apa yang akan kamu buat. Baiklah, Bapak akan terangkan dulu mengenai materi laporan percobaan. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Sedangkan teks laporan adalah bentuk tulisan yang nanti akan kamu buat, memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan dan dilaporkan kepada para pembacanya. Teks laporan percobaan berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, tentang apa percobaan yang kamu lakukan. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Struktur isi teks laporan. Kalau kalian membuat suatu laporan, maka harus ada struktur seperti berikut. 1. Judul. Pasti judul. Judul dari suatu laporan percobaan. Ya. Misalnya, percobaan membuat layang-layang dari plastik. Nah, ini judulnya. Ya. Setelah judul, maka tujuan. Apa tujuan kamu membuat percobaan itu? Harus ada tujuannya. Yang ketiga, bahan dan alat yang akan digunakan dalam percobaan kamu. Yang keempat, langkah-langkah yang dilakukan di dalam percobaan. Ya, misalnya membuat layang-layang. Langkah-langkahnya 1, misalnya membelah bambu. 2. Mengikatkan benang, ya, menyediakan kertas dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah percobaan. Kemudian yang kelima adalah hasil percobaannya. Setelah kamu melakukan percobaan, hasilnya apa? Nah, ini kamu harus laporkan. Tentunya dengan segala analisa, ya, yang objektif, tidak dibuat-buat, sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan yang keenam adalah kesimpulan. Apakah kesimpulan yang akan kamu buat dari percobaan ini? Misalnya kesimpulannya, oh ternyata layang-layang bisa dibuat dari plastik dengan begini dan sebagainya. Ya. Itulah struktur isi teks laporan. Selanjutnya, ciri-ciri dari laporan percobaan. Tentunya laporan itu banyak ya. Ada laporan keuangan, ya.
ada laporan olahraga, ya, ada laporan suatu peristiwa yang biasa disebut berita, ya. Sedangkan laporan percobaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melaporkan hasil percobaan dengan analisa yang logis, yang masuk akal. Kedua, prosedur pengamatan yang jelas dan berurutan. Ya, jadi ada prosedurnya dan berurutan. Kemudian yang ketiga, tujuan semata hanya ilmiah. Jadi tujuan suatu percobaan biasanya itu tujuannya untuk ilmiah, untuk pengetahuan, bukan untuk tujuan politik, ya, atau tujuan untuk memperkaya diri dan sebagainya, ya, tapi tujuannya untuk ilmiah, untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, paparan tentang alat dan bahan yang digunakan. Jadi di dalam laporan percobaan dipaparkan alat-alat apa saja yang digunakan, bahan-bahan apa saja yang akan dipakai dalam percobaan, dan seterusnya. Dan yang kelima, mengandung fakta yang objektif. Jadi laporan percobaan adalah mengandalkan fakta di dalam kita mengadakan percobaan. Apa faktanya, apa yang diperoleh hasilnya, semua berdasarkan fakta, bukan karangan. Tidak mengada-ada. Baiklah anakku, berikut ini adalah contoh tulisan. Contoh ya, contoh bagaimana suatu teks percobaan dibuat. Ya, jadi contoh laporan percobaan. Coba ini kamu amati dan pelajari ya. Bila perlu kamu setel ulang atau kamu screenshot ya contoh ini, supaya nanti kamu dalam membuat percobaan dengan teman-temanmu bisa menyusun dengan baik. Karena tugasmu adalah membuat laporan percobaan secara berkelompok. Satu kelompok 4 orang ya. Atau maksimum 5 boleh ya. Tapi tidak boleh kurang dari 4 ya. Jadi kamu nanti dalam 2 jam ini kamu menentukan ya kelompokmu siapa saja, kemudian tema percobaannya apa. Jadi nanti kamu laporkan ke dalam feedbacknya ke Bapak ya, japri ke Bapak, misalnya nama kelompok apa, kemudian siapa anggotanya, siapa ketuanya, kemudian percobaannya apa, judul percobaannya apa. Kemudian percobaan itu kamu buat dalam 1 minggu ya, dan pada hari Rabu depan sudah ada tulisan mengenai laporan percobaannya. Paham ya anak-anakku? Baik, kita lihat contohnya tentang tulisan laporan percobaan. Ini contoh. Nah, percobaannya adalah membuat tinta tidak terlihat. Nah, di sini ada bla bla blanya ya. Tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat, misalnya pulpen untuk menulis buku. Nah, pernahkah kamu menemukan tinta yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik, bukan? Kamu dapat membuat tinta tidak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat. Untuk menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang misalnya. Alat dan bahan: 1 lemon, 2 air, 3 sendok, 4 mangkok, 3 cotton bud, 6 cotton bud, 5 cotton bud ya, 6 kertas putih, dan 7 lampu bolam. Kemudian langkah-langkah membuatnya. 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. 3. Celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih.
4. Tunggu jus tersebut kering sehingga tidak terlihat. 5. Untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke bola lampu. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, nanti kalian membuat percobaan lain. Mungkin yang sudah pernah kamu buat dalam pelajaran IPA, atau kamu ingin membuat apa sederhana saja, ya. Atau kamu ingin membuat sesuatu, misalnya membuat nasi goreng, harus ada langkah-langkahnya, harus ada bahan dan alat-alat yang digunakan, ya, dan sebagainya. Nah, setelah percobaan langkah-langkahnya selesai, maka hasilnya, nah, ditulis. Setelah langkah di atas selesai kamu lakukan, kamu berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada teman-temanmu dengan cara menggunakan tinta yang tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Ini hasilnya. Kemudian, terakhir adalah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan seterusnya. Kamu bisa baca ya. Nah, ini kesimpulan, terakhir kesimpulan. Nah, ini ada tips-tips untuk membuat laporan percobaan ya. Kamu bisa baca dan pelajari ya. Nanti setelah ini kamu bisa screenshot ya dan kamu pelajarin. Kemudian tujuan teks laporan percobaan, gimana cara membuatnya ya. Nah, itu. Baiklah anak-anakku, itulah sekilas tentang cara membuat laporan percobaan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tugas kamu membentuk kelompok, membuat kelompok ya, kemudian menentukan temanya percobaan apa, kemudian kamu tuliskan di japri ke Bapak. Temanya apa ya? Kemudian singkat aja. Kami akan membuat ini, bahannya ini dan ini. Ya, baru nanti selama dalam 1 minggu kamu menyusun ya, termasuk melakukan percobaannya secara benar-benar dan kemudian kamu menuliskan laporannya. Demikian anak-anakku. Bapak tunggu hasil tugasmu. Untuk tugas yang pertama adalah berdiskusi dengan kelompokmu untuk menentukan apa yang akan kamu buat percobaannya. Kemudian dalam berapa hari akan dibuat ya, temanya juga apa dan sebagainya, tujuannya juga apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.